Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM 123200046 dari kelas Informatika B Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal kuis jaringan komputer bagian simulasi, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Untuk soal nomor 1 adalah soal mengenai subnetting. Perusahaan XYZ ingin membuat simulasi jaringan di kantornya, dibagi menjadi 4 buah jaringan. Jaringan pertama dengan 64 host, jaringan kedua 16 host, jaringan ketiga 32 host, jaringan keempat 32 host juga. Semua jaringan dihubungkan dengan satu buah router dan perusahaan memilih IP berikut di kantor mereka dengan skema sebagai berikut. Nah, seperti ini ya soalnya. Langsung saja kita masuk ke jawabannya ya. Nah, di sini saya telah melakukan subnetting dari soal yang sudah saya bacakan tadi. Perlu diketahui bahwa subnetting adalah sebuah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Nah, di sini saya telah melakukan subnetting dengan data sebagai berikut yang sudah terekam di dalam tabel subnetting. Saya bacakan salah satunya, yaitu mengenai jaringan pada kantin yang diminta untuk terdapat 64 host, sehingga kita dapatkan network address-nya 192.168.01, broadcast address-nya 192.168.0128, dan subnet mask 255.255.255.128, dan range IP-nya 192.168.02 sampai 0127. Dan untuk jaringan-jaringan lain yang diminta dari soal tersebut sudah tertulis di sini. Ada di sini semua. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian jaringan, simulasi jaringan yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan sebuah router, di mana router adalah sebuah perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Nah, fungsi router pada umumnya adalah sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selain menggunakan router, di sini saya juga menggunakan switch PTMT, di mana fungsi dari switch ini yang paling utama adalah sebagai manajemen lalu lintas dalam suatu jaringan. Switch bertugas bagaimana dalam mengirimkan paket untuk mencapai tujuan dan perangkat yang tepat. Nah, dalam hal ini switch digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN atau local area network. Kemudian kita akan coba melakukan transfer data dari satu PC ke PC lain. Kita coba dari PC 0 ke PC 1. Sukses, berhasil berarti. Kemudian dari PC 1 ke PC 2. In progress. Nah, gagal. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Kemudian dari PC 1 ke laptop. Gagal. Kita coba lagi. Nah, sudah berhasil. Kemudian dari PC 1 ke laptop. Ini in progress. Gagal. Kita coba lagi sekali. Nah, sudah successful. Kita coba selanjutnya dari jaringan kedua ke jaringan ketiga. Sukses ya. Kemudian dari sini ke jaringan keempat. Sukses. Oke. Terakhir kita coba dari lobby ke ruang server. Nah, sukses. Semua transfer data di dalam jaringan ini sudah sukses atau sudah berhasil dilakukan. Jadi artinya perangkat-perangkat ini sudah terhubung dalam satu jaringan yang tepat. Selanjutnya kita akan lakukan simulasi mengenai transfer data yang akan terjadi dalam jaringan ini. Nah, kita lakukan simulasi transfer data.
Nah, seperti inilah transfer data yang terjadi atau transfer paket yang terjadi di dalam jaringan ini. Di sini tidak memberikan tanda X atau tanda silang, berarti dalam jaringan ini untuk transfer data sudah berhasil dilakukan dengan baik, sudah bisa dikirim dan diterima dengan benar. Bisa kita stop dulu. Nah, seperti itu untuk bagian soal subnetting. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasannya. Kemudian kita akan masuk kepada soal yang kedua. Buatlah sebuah topologi IoT atau Internet of Things untuk kebutuhan di rumah dengan minimal 3 device. Untuk pilihan device-nya bebas, asalkan device tersebut terkoneksi dengan satu home gateway yang sama. Dari device tersebut, tentukan minimal 3 buah role atau kondisi. Pastikan tidak ada konflik antara rule dengan rule yang lain. Antara satu rule dengan rule yang lain. Baik, kita langsung buka jawabannya. Nah, ini adalah rangkaian dari simulasi IoT yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan 4 buah device, yaitu ada pintu, kemudian kipas angin, lampu, dan jendela yang dihubungkan dengan satu buah home gateway dan dikontrol atau dikendalikan oleh smartphone, satu buah smartphone. Di sini saya sudah melakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga antara device satu dengan device yang lainnya sudah terkoneksi. Kita akan coba membukanya. IoT monitor. Nah, di sini sudah ada 4 device yang tadi ada di sini ya. Kemudian kita buka condition. Di sini saya telah menambahkan ada 5 kondisi yang saya atur dalam rangkaian IoT ini. Yang pertama yaitu ketika jendela dibuka, maka lampu akan mati atau off. Kemudian ketika jendelanya ditutup, maka lampu akan menyala dengan terang. Kemudian untuk pintu, ketika pintu ditutup, maka kipas akan berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian ketika pintu dibuka, maka kipas akan berputar dengan maksud saya kipas akan mati atau off. Kemudian yang terakhir yaitu ketika mengunci pintu, maka jendela akan menutup. Langsung saja kita simulasikan. Yang pertama yaitu pintu. Di sini kipas menyala dengan kecepatan tinggi. Kita akan membuka pintu. Nah, untuk kipas langsung berhenti. Kipasnya off. Kemudian kita tutup lagi. Nah, kipasnya akan berputar dengan kecepatan tinggi lagi. Kemudian untuk jendela. Di sini lampu sedang menyala terang. Lampunya menyala. Nah, kita akan membuka jendelanya. Nah, lampunya mati. Kita tutup lagi, lampu akan menyala lagi. Seperti itu. Kemudian untuk mengunci pintu. Nah, di sini kita anggap untuk kondisinya jendelanya sedang membuka. Jendela membuka. Ketika kita mengunci pintu, maka jendela akan otomatis ikut tertutup dan lampu juga ikut menyala. Kenapa lampu ini menyala? Karena dalam condition yang lain mengharuskan bahwa ketika jendela menutup, maka lampu akan menyala dengan terang. Ketika kita buka kuncinya, nah, jendela tidak akan menerima perubahan, tidak akan melakukan perubahan, dan lampu pun tidak akan melakukan perubahan. Begitu pula ketika jendela tertutup dan kita melakukan kunci pintu. Bagian jendela hanya akan berubah ketika jendela tersebut terbuka dan pintu akan kita kunci. Nah, jendela tertutup, lampu ikut menyala. Seperti itu rangkaian IoT yang saya buat. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban dari soal simulasi kuis praktikum jaringan komputer. Apabila dalam menyampaikan saya melakukan banyak kekeliruan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hari-harimu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.